Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kehebatan mata-mata Mataram dalam penaklukan Tuban. Dikutip dari historia.id, ditulis oleh Henry F. Isnaini, 26 Februari 2020. Jatuhnya Wirasaba, sekarang Mojo Agung, ke tangan Mataram pada tahun 1615 membuat bupati-bupati daerah timur Surabaya, Tuban, Japan, dan Madura merapatkan barisan. Pada tahun 1616 mereka berkumpul di Surabaya untuk mempersiapkan menyerang Mataram. Dalam menentukan rute yang akan ditempuh, seorang kajineman atau mata-mata menyarankan agar mengambil jalan lewat Madiun karena tanahnya datar, beras murah, dan banyak air. Namun seorang mata-mata Mataram, Randuwatang, yang telah lama bekerja pada Adipati Tuban melarangnya. Madiun, Jayaraga, dan Ponorogo ada di bawah kekuasaan Mataram. Pasukan bergerak sampai mendekati wilayah musuh. Mereka berkemah di Siwalan, terletak dekat Pajang. Mereka berkemah di sana mungkin karena akan mendapatkan bantuan dari Pajang. Namun Pajang batal bergabung dan kembali kepada Mataram. Pasukan Mataram di bawah Tumenggung Martoloyo dan Jaya Supanto memotong jalur pasokan makanan. Pasukan sekutu pun berperang dalam keadaan lapar dan sakit. Adipati Tuban yang malu karena kebohongan mata-matanya telah menyesatkan sekutu, memberanikan diri menyerang terlebih dahulu. Akan tetapi tembakan-tembakan lawan menghalau kembali pasukannya, yang sambil melarikan diri sebagian masuk ke dalam rawa. Esok harinya serangan kedua dipimpin oleh Adipati Japan atau Mojokerto, yang berakhir dengan kekalahan total bagi sekutu. Pasukan Surabaya dan Madura juga tidak bisa bertahan. Mereka dihabisi dalam pelarian. Adipati Japan melakukan perlawanan hingga gugur. Atas perintah Raja Mataram, Sultan Agung yang memuji keberaniannya, Adipati Japan dimakamkan di Butuh sebelah Raja Pajang. Sementara itu Adipati Tuban berhasil melarikan diri. Sekitar 3 tahun setelah pertempuran di Siwalan, Sultan Agung memerintahkan Tumenggung Martoloyo dan Jaya Supanto untuk menyerang Tuban. Sebelumnya kakeknya Senopati gagal menaklukkan Tuban. Serangan ini gagal karena kota itu pada peralihan tahun 1598 sampai 1599 masih berkembang dengan pesat, dan penduduknya menyebut rajanya sebagai raja yang paling berkuasa di Jawa. Mata-mata kembali berperan dalam menentukan penyerangan ke Tuban. Raja Mataram mengirim seorang mata-mata bernama Randuwatang ke sana. Randuwatang memberitahukan kepada raja bahwa Pangeran Dalem akan mengadakan pemberontakan. Randuwatang menyimpulkan Pangeran Dalem akan melakukan pemberontakan karena Bupati Tuban ke-17 itu membangun pagar tembok dan benteng pertahanan di luar kota di Gua Gabar. Benteng pertahanan yang paling besar dinamai Kumbakarna, yang dibangun oleh Muhammad Sasnagari, Modin Mojo Agung dari Cempa.
Mungkin bangunan pertahanan itu juga telah berjasa dalam mematahkan serangan tentara Mataram yang dikirim oleh Senopati pada tahun 1598 dan 1599. Serat Kanda menggambarkan jalannya pertempuran. Adipati-Pati mengusulkan serangan kilat, tetapi Tumenggung Martoloyo lebih menghendaki menunggu sampai pasukan Tuban keluar. Patih Tuban Jayasentana menasihatkan agar pasukan istimewa maju terlebih dahulu. Adipati Tuban menolak karena mengandalkan sepenuhnya pada 3 meriam yang mempunyai kekuatan gaib. Meriam-meriam itu ditembakkan di atas tembok, namun 2 meriam kemudian meledak yang membunuh banyak kawan dan lawan. Meriam ketiga macet, tidak bisa melepaskan tembakan. Babat Tanah Jawi menyebut 2 nama meriam itu, Sidamurti dan Pun Gelap. Yang pertama membunuh 3 adipati, yang lainnya sebuah pusaka tua meledak. Orang-orang Tuban terkejut karena menganggapnya sebagai pertanda kekalahan. Dalam Babad Sangkolot disebutkan bahwa pasukan Mataram menaklukkan Tuban, Bedahing Tuban pada tahun 1619. Adipati Tuban melarikan diri ke arah kiri, tetapi kapalnya Indrajala tertelan ombak. Sedangkan Serat Kanda menyebut Adipati Tuban lari ke Balaga di Madura. Serat Babad Tuban memuat cerita berbeda. Setelah pertempuran hebat, awalnya Tuban memenangkan pertempuran, namun kemudian kota itu dikepung oleh pasukan Mataram yang dipimpin oleh Pangeran Pojok. Pangeran Dalem melarikan diri ke Pulau Bawen. Selanjutnya dia pindah ke desa Rajekwesi. 5 tahun kemudian dia meninggal dunia dan dimakamkan di Kampung Kadipaten, sebelah timur Kabupaten Bojonegoro. Makamnya kemudian disebut Buyut Dalem. Setelah penaklukan kota, meriam wasiat Kyai Sidamurti menghilang. Pangeran Pojok menjadi Bupati Tuban yang hancur tepat pada hari Gerebek Maulud. Demikian kisah hebatnya mata-mata Mataram dalam penaklukan Tuban. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.